Sehingga pentingnya bagi kita bersama memprioritaskan amal Islam itu di atas kepentingan yang lainnya. Ramadan hadirmu adalah anugerah dari Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'aza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini pada Ramadan yang kedua masih alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, meridai dari apa yang kita lakukan. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan materi dari Ad-Dinun Nasihah. Ada satu hadis, selain setelah kemarin kita menyebutkan ada surah Al-Asr, kemudian di sini ada satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait nasihat, saling menasihati antar sesama kaum muslimin. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Satu, idza laqitahu fasalimu alaihi. Dua, fa idza ta'aka fajibhu. Tiga, wa idza stansahaka fansahhu. Empat, fa idza atasha fahamidallahu fasammidhu. Lima, fa idza maridha fa'udhu. Wa idza, kemudian yang keenam, fa idza mata fatba'hu. Yang artinya hak satu muslim dengan muslim lainnya ada 6. Yang pertama adalah apabila seorang muslim berjumpa dengan muslim yang lainnya, hendaklah mereka memberi salam. Kemudian yang kedua adalah apabila mereka seorang muslim ini mengundangmu, maka hendaklah engkau menjawab panggilannya. Kemudian yang ketiga adalah ini, wa idastansahaka fansahu. Apabila seorang muslim ini meminta nasihat kepadamu, maka hendaklah engkau memberikan kepada mereka nasihat. Kemudian yang keempat adalah apabila seorang muslim itu bersin mengucapkan alhamdulillah. Kemudian hendaklah engkau sebagai seorang muslim menjawab yarhamukallah. Kemudian balasan dari setelah engkau mengucapkan yarhamukallah, balasan dari orang yang kemudian bersin tadi mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian yang kelima adalah apabila ada seorang muslim yang sakit, hendaklah engkau menjenguknya. Kemudian yang keenam adalah apabila ada orang yang meninggal, maka hendaklah engkau mengiringi jenazahnya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebagai hadis melanjutkan dari apa yang telah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih kepada Ad-Dinun Nasihah, agama ini adalah nasihat. Ad-Dinun Nasihah, agama adalah nasihat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bukanlah menunjukkan untuk taksir, bukan menunjukkan pembatasan. Agama hanyalah nasihat. Sebagaimana kalau sekiranya kita melihat satu hadis yang lain, sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju arafah, haji adalah arafah. Ini juga bukan menunjukkan taksir, pembatasan makna, sehingga tidak bisa dikatakan haji hanyalah arafah. Akan tetapi kalau misalnya kita melihat dari satu perkataan al-hajju arafah, maka arafah adalah menjadi satu perkara yang penting. Bahkan wukuf di arafah menjadi satu rukun, ya, di mana tidak bisa dikatakan haji kalau sekiranya tidak melakukan wukuf di arafah. Maka ini sebagaimana ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Maka
kalimat ini menunjukkan adalah nasihat ini merupakan satu perkara yang sangat utama, sehingga setiap lini, setiap perkara di antara ad-din ini ada nasihat yang harus disampaikan. Maka ini adalah makna ad-dinu nasihat, sehingga nasihat menjadi satu perkara yang sangat penting dari agama Islam. Baik, kita lanjutkan materi kita. Ya, ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Wa hadha huwa alladhi dafa'na li kitabati hadhihi as-safahat falasna naktubu li anna la najidu ma naf'aluhu. Pesan inilah yang melatar belakangi penulisan kami pada lembaran-lembaran ini. Maka beliau melanjutkan dengan bahasa yang cukup menarik. Falasna naktubu li anna la najidu ma naf'aluhu. Kami menulis buku ini bukan disebabkan karena kami tidak ada pekerjaan. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, kalimat yang sangat bagus yang ditulis dalam buku ini, ada satu kalimat falasna naktubu. Kami menulis buku ini bukan disebabkan karena kami tidak ada pekerjaan. Maka ini menjadi perhatian bagi seorang muslim bahwa harusnya kegiatan berkaitan dengan Islam ini menjadi satu prioritas yang paling utama, menjadi satu program unggulan yang ada pada kehidupan kita sebagai seorang muslim. Karena sekali lagi, kalau sekiranya kita melihat, kita membaca apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sebagaimana doa kita bersama, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa ini, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Hanya saja solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, pekerjaan selain hanya ibadah itu menjadi pekerjaan sampingan. Sehingga pentingnya bagi kita bersama memprioritaskan amal Islam itu di atas kepentingan yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah apa yang menjadi tuntutan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang harus kita tahu. Amal Islam itu apa saja. Maka kita harus menyadari bahwa amal Islam itu menjadi tuntutan kita sebagai seorang muslim. Kalau sekiranya kita melihat saja dalam satu buku yang ditulis dalam buku Ushulus Tsalatsah, di mana penulis menyebutkan ada kalimat, yajibu ala kulli muslim ay yata'allama arba'a masail minha al-ilmu, yakni ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Asani amalun bihi, atsalis ad-da'watu ilaihi, ar-rabi as-sabru 'anil adha fih. Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu, yakni ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang kedua adalah al-amalu bihi, yakni beramal dengannya. Yang ketiga adalah mendakwahkannya. Kemudian yang keempat adalah bersabar ketika melalui satu proses demi proses ini. Baik. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, itu diantaranya bahwa tuntutan kita sebagai seorang muslim ini adalah untuk senantiasa beramal Islam sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan tadi. Di antara yang pertama, kita mencoba untuk senantiasa menuntut ilmu, kemudian bagaimana kita mengamalkannya, kemudian yang ketiga bagaimana kemudian mendakwahkannya, sampai kemudian yang keempat kita senantiasa bersabar dari perjalanan dalam rangka untuk beramal Islam itu, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, wala li anna najidu may yaqra'u ma naktubuhu.
kami menulis buku ini bukan disebabkan karena kami ingin ada yang membacanya. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kalimat yang kedua ini juga menarik, walali anna najidu mayyaqra'u ma naktubuhu. Kami menulis buku ini bukan disebabkan karena ingin nanti akan ada yang membaca. Maka tentunya ini menjadi satu introspeksi bagi siapapun, ya, terutama bagi kami. Ketika melakukan satu amal Islam, baik itu dalam rangka untuk menuntut ilmu, ataukah ketika kita mau mengamalkannya, ataukah ketika kita mau mendakwahkannya, maka sepatutnya kita menyerahkan segala apa yang telah kita lakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyerahkan di sini maknanya adalah ikhlas. Maka ikhlas di sini adalah tasfiyatul amal min jami'i syawa'ibis syirki. Mensucikan segala macam perbuatan dari noktah-noktah kesyirikan. Ini makna ikhlas. Sehingga penulis mengajarkan kepada kita dalam hal apapun untuk mari kita senantiasa melakukan aktivitas itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga bukan disebabkan karena ingin ada yang membaca. Ya, termasuk ketika kami membuat satu konten seperti ini, kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adanya sawab wal ajr dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kami berharap untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya bukan ingin ada yang menonton. Sehingga kalau kita belajar dari apa yang ditulis dalam buku ini, maka sepatutnya bagi kita bersama untuk dalam kondisi apapun itu, dalam berapa banyak jumlah apapun, ya, mari kemudian kita senantiasa ikhlas. Misalnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, berapapun banyak jumlah yang mungkin membersamai kita dalam menuntut ilmu, maka itu tidak menghalangi kita dalam rangka untuk menuntut ilmu, ya. Sebagaimana kalau kita dalam kajian, baik itu yang hadir dalam sebuah majelis itu 1 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang, tentunya tidak membuat surut hati kita, kesungguhan kita dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagi para dai, termasuk ya bagi siapapun yang kemudian mau beramal soleh, jangan sampai kemudian disebabkan karena ingin ada yang melihat, termasuk diantaranya banyaknya jumlah peserta atau kemudian banyaknya orang, ya, kemudian membuat kita luntur semangatnya. Jangan sampai. Mari kemudian kita menyerahkan semua aktivitas ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma naktubu indama nastash'iru anna hunaka nasihah yajibu alaina an nuqaddimha li ikhwanina musyahadatun minna fitil kal masirah al mubarakah masiratun iqamatiddin wa ila irayatihi. Ya. Penulis menyebutkan tentang tujuan mengapa beliau menulis. Maka sepatutnya menjadi introspeksi bagi kita bersama, tujuannya apa. Mari kemudian kita melihat satu tujuan yang menarik ini. Begitu. Wa inna ma naktubu, karena sesungguhnya kami menulis buku ini indama nastas'iru, bahwa kami merasa anna hunaka nasihah, bahwa di sana ada sebuah pesan, ada sebuah nasihat. Yajibu alaina an nuqaddimah li ikhwanina, yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudara kami, ya. Musyahadatun minna fitil kal masirah al mubarakah, sebagai bentuk partisipasi kami dalam perjalanan yang diberkahi ini. Masya Allah. Masiratun iqamatiddin, satu proses perjalanan dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ila'i royatihi, dan untuk mendikikan panji-panji Islam. Masya Allah. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, tujuan yang kemudian disampaikan dalam buku ini, termasuk ketika kami berbicara pada kesempatan siang hari ini, kami berharap ada satu pesan, ada satu nasihat yang bisa kami sampaikan kepada ikhwah sekalian di bumi manapun itu, ya, baik itu di Yogyakarta ataupun di wilayah-wilayah yang lain. Semoga bisa mendengarkan. Dan termasuk adalah di sini ada satu kalimat yang cukup menarik dalam buku ini, adalah musyahimatun minna.
ya, musyahimatun minna fitil kal masirah al mubarakah, yang sebagai bentuk partisipasi kami dari satu proses perjalanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan apa itu yang sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjalanan itu? Yakni iqamatuddin, yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, wa ila irayatihi, yaitu dan untuk meninggikan panji Islam. Masya Allah. Sebagaimana apa yang dituturkan dalam buku ini, kita melanjutkan. Kama qala sahabil jalil Ibnu Rawahah, ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala kasratin, ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladzi akramanallahu bihi. Sebagaimana yang kemudian juga disebutkan oleh sahabat Al-Jalil, yakni Ibnu Rawahah. Baik, kita bercerita sedikit tentang siapa itu Ibnu Rawahah. Ya, Ibnu Rawahah ini adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau melihat siapa itu sahabat di sini adalah manusia-manusia yang hidup sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerima dakwah Islam sampai kemudian mereka itu meninggal dalam keadaan Islam. Ini diantara sahabat, termasuk diantaranya adalah sahabat ini mereka yang melihat, ya, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus siapa itu Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu anh. Beliau adalah orang yang sangat pandai dalam membuat pantun, ya. Maka menjadi inspirasi bagi kita bersama. Kalau kita melihat kapan perkataan ini disampaikan oleh Abdullah bin Rawahah, jadi dikisahkan pada waktu itu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan syariah, ya, memberangkatkan pasukan ke wilayah lain. Pada waktu itu tempat yang akan dituju adalah Mu'tah, ya. Jadi Mu'tah di sini adalah satu wilayah perbatasan Syam, yang hari ini wilayah itu bernama Kirk, ya. Pada waktu itu kaum muslimin diberangkatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3.000 pasukan, ya. Kita mengetahui, ya, bahwa sebuah pasukan yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah pasukan yang tidak diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya syariah. Kita tahu itu, ya. Akan tetapi di sini para ulama mengatakan bahwa ini adalah termasuk ghazwah. Ghazwah di sini adalah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal kita tahu bahwa peperangan ini tidak diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengatakan ini adalah ghazwah. Mengapa sebabnya? Hal ini disebabkan karena pentingnya perang ini. Jadi karena pentingnya perang ini sehingga dikatakan ghazwah oleh para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, yang bertindak sebagai amir, yang bertindak sebagai panglima perang pada kesempatan kali ini adalah yang pertama Zaid bin Harisah. Sehingga apabila Zaid bin Harisah gugur, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sehingga sampai ketika Ja'far bin Abi Thalib kemudian gugur, digantikan oleh Abdullah ibnu Rawahah. Sampai kemudian ketika nanti Abdullah ibnu Rawahah itu gugur, maka dilanjutkan oleh siapa yang kemudian nanti dipilih oleh kaum muslimin. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberangkatkan pasukannya, dan sampai pada waktu itu Abdullah ibnu Rawahah yang memang jago dalam berpantun pada waktu itu menangis. Beliau mengucapkan ada satu kalimat yang kemudian menyebabkan beliau menangis. Di antaranya beliau menyebutkan dalam surah Maryam ayat yang ke-71, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun di antaramu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai pada waktu itu seluruh kaum muslimin berangkat menuju ke medan pertempuran yang ada di Mu'tah. Sampai berita itu terdengar oleh pasukan Romawi, ya, pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah 3.000 orang itu
terdengar oleh pasukan Romawi. Maka Masya Allah, pada waktu itu ternyata Romawi menyiapkan 100.000. Sebuah pasukan yang ternyata tidak disangka-sangka oleh kaum muslimin. Maka karena pasukan yang ketika diketahui pasukan musuh orang-orang kafir ini mencapai 100.000, maka kemudian pasukan Islam yang sudah sampai pada perjalanan titik tertentu, kemudian mereka sampai berhenti 2 hari lamanya. Mereka berdiskusi dengan sangat panjang, sampai di antara mereka ada yang mengatakan, bagaimana kalau sekiranya kita berkirim surat kepada Rasulullah SAW? Semoga dengan surat itu Rasulullah SAW memberikan kita pasukan tambahan, atau termasuk di antaranya adalah kita mengetahui dengan pasukan yang seperti itu apa yang akan bisa kita lakukan. Maka kemudian dengan hujah-hujah yang telah disampaikan di antara beberapa para sahabat itu, kemudian disanggah oleh Abdullah bin Rawahah dengan bahasa kalimat yang cukup menarik. Saya bacakan secara lengkapnya kalau dari ringkasannya tadi. Ya qaum, wallahi innallati takrahuna lallati harustum tatlubuna syahadah wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala kasratin ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladzi akramana Allahu bihi fa inna ma hiya ihda husnayain imma zuhurun wa imma syahadah. Masya Allah. Hai saudara-saudara sekalian, apakah kalian tidak menyukai mati syahid? Yang menjadi tujuan kita bersama berangkat untuk menuju ke medan perang ini. Ma nuqatilun nasa bi'adadin. Kita berperang tidak mengandalkan banyaknya jumlah di antara kita. Kita berjuang bukan mengandalkan besarnya kekuatan yang kita miliki. Ma nuqatiluhum illa bihadzal-din. Akan tetapi kita memerangi ini semata-mata berdasarkan agama yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu, mari kemudian kita maju. Tidak ada pilihan lain kecuali salah satu di antara 2 kebaikan. Yang pertama adalah kita menang, ataupun yang kedua adalah mati syahid. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau sekilas melihat sampai kemudian pasukan ini akhirnya diberangkatkan oleh komandan pasukan perang pada waktu itu, yaitu adalah Zaid bin Harisah. Sampai kemudian ketika itu kaum muslimin betul-betul berhadapan dengan pasukan yang sangat besar dari pasukan Romawi. Ya, perbandingannya sangat tidak adil, ya. Dimana ketika itu pasukan Islam itu hanya 3.000, kemudian pasukan Romawi sampai dikatakan tadi mencapai 100.000 pasukan. Masya Allah, luar biasa. Maka betul sebagaimana yang bisa kita prediksi bahwa ternyata kaum muslimin betul-betul menghadapi pasukan yang sangat luar biasa besar. Dan kita bisa lihat bagaimana komandan pasukan yang sangat luar biasa ketika itu yang pertama adalah Zaid bin Harisah, yang qadarullah Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan syahid kepada beliau. Sampai kemudian atas apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau gugur, kemudian panji itu dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Maka sampai betul Ja'far bin Abi Thalib kemudian memegang panji sampai kemudian beliau berperang di hadapan orang-orang kafir, sampai kemudian begitu. Sampai kemudian di hadapannya ada mencapai 50 tusukan pedang yang hanya bisa dilihat di hadapannya saja. Ini menunjukkan bahwa Ja'far bin Abi Thalib tidak pernah mundur ke belakang. Ya. Sampai kemudian ketika Ja'far bin Abi Thalib ini kemudian gugur, digantikan oleh sahabat Al-Jalil, yakni Abdullah ibn Rawahah tadi. Sampai kemudian Abdullah ibn Rawahah kemudian juga gugur dan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hingga ketika berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul mengatakan bahwa yang akan ditunjuk oleh kaum muslimin adalah Syaifullah. Maka betul, Masya Allah, luar biasa, ini adalah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tempat yang berbeda pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah akan menyebutkan bahwa
Berikutnya adalah Saifullah. Siapa Saifullah di sini? Adalah Khalid bin Walid, yang mana kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin bisa memenangkan pertempuran melalui strategi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Alhamdulillah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, ini sekilas berkaitan dengan kisah yang ada pada Abdullah bin Rawahah. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk nasihat terakhir dari apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, ada beberapa poin. Yang pertama adalah mari kemudian kita mengusahakan untuk memprioritaskan amal Islam ini di atas seluruh kepentingan-kepentingan duniawi yang ada. Sehingga mari kemudian yang belum belajar Islam, mari kemudian kita belajar Islam. Yang sudah belajar Islam, mari kemudian kita mengamalkannya. Bagi yang sudah mengamalkannya, mari kemudian kita mendakwahkannya, menyampaikan sesuai dengan batas kemampuan kita. Jadi mari menjadikan prioritas amal Islam ini menjadi sebuah kebutuhan kita. Karena sekali lagi bahwa kebutuhan kita ini adalah sa'adatun fid dunya wa basyirun fil jannah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat tentunya. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang kemudian sudah kita sampaikan, ketika kita melakukan amal Islam, baik bentuknya apapun itu tadi, baik itu belajar, menuntut ilmu, ya, ataupun kemudian kita mengamalkannya, ataupun kemudian mendakwahkannya, hendaklah kita senantiasa menjadikan seluruh amal kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan amal kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tujuan di antara kita beramal Islam itu adalah sebagai bentuk partisipasi kita, ya, dalam rangka perjalanan yang diberkahi ini. Perjalanan apa itu yang diberkahi? Yaitu perjalanan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan panji-panjinya. Ya, semoga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bisa mengambil pelajaran pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada hari yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirmu selalu ku nanti untuk mendekatkanku pada Ilahi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, damaikan hatiku. Inilah bulan penuh rahmat, bulan di mana semua dosa diangkat. Oh Ramadan, bulan yang mulia, buatku bahagia. Ramadan, hadirmu adalah anugerah dari Ar-Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, segala amalan dilipat gandakan bagi semua umat Islam. Ramadan, hadirmu membuat tahun miliki kemuliaan, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Ada satu malam yang setara dengan beramal 1000 bulan. Hadirmu selalu ku nanti untuk mendekatkanku pada Ilahi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, damaikan hatiku. Inilah bulan penuh rahmat,
bulan di mana semua dosa diangkat. Oh Ramadan, bulan yang mulia, buatku bahagia. Ramadan, hadirmu adalah anugerah dari Ar-Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, segala amalan dilipat gandakan bagi semua umat Islam. Ramadan, hadirmu membuat tahun miliki kemuliaan, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Ada satu malam yang setara dengan beramal 1000 bulan. Ramadan, hadirmu adalah anugerah dari Ar-Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, segala amalan dilipat gandakan bagi semua umat Islam. Ramadan, hadirmu membuat tahun miliki kemuliaan, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Ada satu malam yang setara dengan beramal